Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, panen dukungan dari Pilkada Sumatera Utara. Nah, ada 7 partai yang resmi mengusung Bobi merebut kursi Sumut 1. Ya, lantas akankah PD Perjuangan memberi perlawanan kepada Bobi yang berstatus mantan kader Banteng? Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, ibarat kilau emas yang kini menarik hati penambang politik. Popularitas tinggi diikuti sokongan kekuasaan membuat pesona Bobi menyala, memanen dukungan partai politik. Di usia 33 tahun, Bobi kini menjadi satu-satunya calon kuat berebut kursi Gubernur Sumatera Utara. Dengan koalisi supernya, siapa berani lawan Bobi? Kalau misalnya nanti incumbent dalam hal ini Edi Rahmayadi gagal berlayar atau tidak mendapatkan dukungan partai koalisi pendukung, itu akan kemungkinan kotak kosong. Tapi kalau kemudian nanti ada kendaraan, ya kapal akhirnya bisa berlayar, ya kemungkinan akan ada dua kontestasi yang akan head to head antara Edi dengan Bobi Nasution. Kekuatan politik yang hari ini di Sumut tidak terlalu dinamis sebenarnya, sudah mulai mengerucut. Apalagi saya nggak tahu apakah betul Edi Rahmayadi masih nihil, belum didukung oleh partai manapun, oleh siapapun, masih nihil, katanya begitu. Sementara Bobi sudah diusung oleh koalisi yang Grand Coalition, ya, cukup besar, dan level confident beliau juga bakal naik. Dua sosok ini kan putra-putra terbaik dari Sumut, mana Bobi tadi pernah jadi wali kota, kemudian Pak Edi Rahmayadi beliau pernah menjadi gubernur. Nah, tinggal partai-partai sekarang nampaknya akan berupaya menyodorkan wakilnya untuk dipinang. Dari 11 partai yang meraih kursi DPRD Sumut, Bobi telah mengantongi rekomendasi dari 7 partai. Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3, dan PKB menyatakan solid mendukung Bobi. Kini hanya tersisa 4 partai, yakni PD Perjuangan, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum memutuskan kemana arah sokongan. Lantas bernyalikah kandang Banteng memotori perlawanan? Atau mungkinkah Moncong Putih turut membebek memberi tiket ke Bobi kendati pernah tercatat sebagai kader yang dipecat? Dengan misalnya melawan sebuah kekuatan kerjasama politik partai lain yang begitu besar, itu bukan suatu pengalaman politik baru. Artinya seringkali dalam episode-episode pemilu tertentu atau bahkan dalam situasi kebatinan tertentu menghadapi kekuatan super, itu PDI Perjuangan ditantang, di-challenge. Dan kami berkali-kali membuktikan bahwa kekuatan kerjasama yang paling super itu ternyata adalah dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kami bersyukur bahwa di Sumatera Utara kami diberi kepercayaan masyarakat dalam pileg yang lalu untuk dapat menjadi partai pemenang pileg kedua. Artinya kami punya cukup kursi yang diberikan kepercayaannya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri. PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan sosok nama yang diusung di Pilkada dan masih menunggu hasil survei. Untuk Pilkada, kami masih melakukan pemetaan wilayah, kemudian pemetaan nama-nama, juga survei-survei. Jadi memang nantinya bagaimana, apakah kita akan bersama dengan siapa calon yang akan kita sandingkan, siapa dengan siapa, itu masih kita akan coba komunikasikan dengan partai lain juga, dan siapa yang akan menjadi calon juga masih belum final. Jadi kita masih lakukan pemetaan di wilayah dan melakukan survei-survei. Koalisi Pilpres 2024 memang tak langgeng di Pilkada. Partai politik sepertinya hanya berpegang kemenangan. Di Sumut 2, partai pendukung Anies Baswedan, Nasdem, dan PKB telah memilih Bobi.
Sebelumnya, dua partai ini acap menyindir manuver politik keluarga Jokowi. Kini hanya PKS sendiri yang belum mendukung Bobi. Suara di akar bawah sih ke Pak Edi Rahmayadi cukup tinggi. Tetapi Mas Bobi juga punya tawaran yang menarik. Ada Mas Abdul Aziz, ada Pak Bari Simorangkir, yang itu semua masih terus kita cermati. Dari internal juga kita terus mencari kemungkinan kader-kader diusulkan. Ke rumput sebetulnya lebih kepada kalau bisa dulu pendukung Mas Anies Baswedan, Nasdem, PKB, PKS bersatu. Nah, tetapi PDIP juga punya tawaran yang menarik. Tapi Mas Bobi, Gerindra juga datang, jadi semuanya sedang dipertimbangkan. Kini PKS dan PDIP pun membuka peluang berkoalisi di Sumut. Kedua partai sudah saling mengunjungi. Realitas politik sepertinya akan membuat minyak dan air, PDIP, PKS bergandengan melawan dominasi menantu Jokowi. Ini sebetulnya kunjungan balasan karena PKS sudah 2 kali datang ke PDIP, kunjungan balasan. Ini adalah dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan antara dua partai, PKS dan PDIP. Nah, tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah untuk membangun Sumatera Utara agar lebih baik ke depan. Sebenarnya kebersamaan itu kita ingin bangun bukan saja nanti di provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten kota. Ini masih dalam proses. Sepertinya hati nurani saya dengan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua kok berdetar bersama gitu loh. itu saya nggak tahu tanda-tandanya itu seperti apa. Tapi di tataran kami, PDI Perjuangan maupun PKS, tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa calon gubernur Sumatera Utara. Kalau usulan, boleh. Namanya juga usulan. Baik PKS maupun PDIP tengah menjaring nama bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sejauh ini ada dua sosok yang berpeluang besar diusung PKS maupun PDIP, yakni petahana Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tim TV One mengabarkan.